Prasetya mengalami sebuah peristiwa luar biasa yang mengubah hidupnya. Ia terlempar dari dunia nyata dan mendapati dirinya berada di dimensi lain yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dunia baru itu, ia bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya dianggap telah meninggal atau hilang tanpa jejak. Salah satu pertemuannya yang paling berkesan adalah dengan Skar Ayu, seorang perempuan yang ternyata memiliki masa lalu yang penuh dengan misteri. Skar Ayu bercerita bahwa ia menjadi bagian dari dunia tersebut setelah melalui pengalaman yang tragis. Namun di balik cerita menyedihkan itu, Prasetya dan Skar Ayu mulai menjalin hubungan yang penuh kehangatan. Dunia tempat mereka berada sangat berbeda dari dunia nyata. Tidak ada siang ataupun malam seperti biasanya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tidak pernah terlihat. Meski begitu, tempat itu tetap memiliki cahaya remang-remang yang membuat semuanya terlihat samar. Prasetya merasa asing dan kebingungan. Di mana aku ini? Mengapa semuanya terasa aneh dan membingungkan? Gumamnya. Ia berjalan tanpa arah, hanya mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba sebuah suara memanggilnya. Prasetya. Ia terkejut dan menghentikan langkahnya. Suara itu berasal dari belakang. Dengan hati-hati, ia berbalik dan melihat seorang perempuan berjalan mendekatinya. Senyumnya ramah dan sosoknya perlahan menjadi semakin jelas. Prasetya memperhatikan perempuan itu dengan seksama. Awalnya ia merasa tidak mengenalinya. Namun semakin dekat perempuan itu, ingatan samar mulai muncul di benaknya. "Siapa kamu?" tanya Prasetya dengan nada ragu. Perempuan itu tersenyum. "Aku Skar Ayu, Mas Prasetya." Mendengar nama itu, Prasetya terpana. Ia sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Skar Ayu? Benarkah ini kamu?" tanyanya penuh keraguan. Skar Ayu mengangguk pelan. Wajahnya tampak sedih, namun tetap menunjukkan ketenangan. Prasetya berusaha memahami situasi ini, meskipun rasanya sulit untuk diterima akal sehatnya. Dalam kebingungan itu, Prasetya merasa ada sesuatu yang menghubungkan dirinya dengan Skar Ayu. Pertemuan mereka membawa Prasetya ke dalam sebuah perjalanan yang tidak hanya mengungkap misteri dunia tempat mereka berada, tetapi juga misteri tentang dirinya sendiri. Tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah secara drastis setelah mengalami kejadian yang tak masuk akal. Ia mendapati dirinya berada di dunia lain, tempat yang asing dan penuh misteri. Tidak ada siang maupun malam di sana, hanya cahaya redup yang menyelimuti setiap sudutnya. Tidak ada matahari, bulan, ataupun bintang-bintang yang terlihat. Segala sesuatu terasa asing, membuatnya kebingungan dan cemas. "Aku di mana ini? Mengapa semuanya terasa berbeda?" gumam Prasetya sambil melangkah tanpa arah yang jelas. Saat itu, ia tidak memiliki pilihan lain selain terus berjalan. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk bergerak bebas. Di tengah kebingungannya, sebuah suara memanggil namanya. "Prasetya!" Ia langsung menghentikan langkahnya. Suara itu terdengar dari belakang. Dengan hati-hati ia berbalik dan mendapati seorang perempuan berdiri tidak jauh darinya. Perempuan itu tersenyum dan sosoknya perlahan menjadi lebih jelas. Perempuan itu mendekat dan Prasetya mulai mengenalinya. "Siapa kamu?" tanyanya dengan nada ragu. Perempuan itu menjawab dengan lembut, "Aku Skar Ayu, Mas Prasetya." Prasetya terpana. Nama itu tidak asing baginya. Ingatan tentang Skar Ayu perlahan muncul di benaknya. Tetapi bersamaan dengan itu, rasa ragu yang besar juga menghinggapi pikirannya. Ia teringat bahwa Skar Ayu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ia bisa bertemu dengannya di tempat ini? "Benarkah ini kamu, Skar Ayu?" tanya Prasetya dengan suara gemetar. Skar Ayu mengangguk. Wajahnya tampak sedih namun penuh ketenangan. "Ya, Mas, ini aku. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku memang Skar Ayu." Prasetya merasa tubuhnya menggigil. Ia mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi pikirannya dipenuhi oleh kebingungan. "Tapi, bukankah kamu sudah meninggal dunia? Aku bahkan ikut mengantarkan jenazahmu ke pemakaman." Skar Ayu tersenyum tipis. "Apa yang Mas Prasetya lihat waktu itu memang benar. Jasadku memang telah dimakamkan dan banyak orang menyaksikan prosesi pemakamanku.
Aku bahkan ingat Mas ikut memikul keranda jenazahku. Mendengar penjelasan itu, Prasetya semakin bingung. Bagaimana mungkin ia berbicara dengan seseorang yang seharusnya sudah tiada? Ia mencoba mencari penjelasan rasional, tetapi tidak ada yang masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi, Sekar Ayu? Mengapa kamu ada di sini? Tanyanya penuh keingintahuan. Sekar Ayu menatapnya dengan mata yang penuh kejujuran. Aku berada di dunia ini karena suatu peristiwa yang tidak pernah kuinginkan. Setelah aku meninggal, aku tidak benar-benar pergi. Ada hal-hal yang membuatku terjebak di sini. Prasetya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, di balik kebingungannya, ia merasakan kehangatan dari kehadiran Sekar Ayu. Mereka mulai berbicara lebih banyak, mengenang masa lalu, dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing sebelum peristiwa ini terjadi. Waktu terasa berjalan lambat di dunia tersebut. Prasetya tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan Sekar Ayu. Perasaan itu tumbuh semakin kuat, dan ia mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Sekar Ayu mulai menceritakan kisah yang membuat Prasetya merasa ngeri. Ia mengungkapkan bahwa dirinya menjadi bagian dari dunia ini karena peristiwa tragis yang melibatkan orang-orang terdekatnya. Meskipun ia tidak menyalahkan siapapun, Sekar Ayu merasa bahwa hidupnya telah diambil secara tidak adil. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berakhir seperti ini, kata Sekar Ayu dengan suara lirih. Tapi di sini, aku merasa menemukan kedamaian, meskipun tidak sepenuhnya. Prasetya mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada beban besar yang ditanggung oleh Sekar Ayu, dan ia ingin membantunya. Namun, ia juga sadar bahwa ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya keluar dari dunia tersebut. Hari demi hari berlalu, dan hubungan antara Prasetya dan Sekar Ayu semakin dekat. Mereka saling menguatkan di tengah ketidakpastian yang melingkupi dunia tersebut. Prasetya mulai merasa bahwa pertemuannya dengan Sekar Ayu bukanlah kebetulan. Aku ingin membantumu, Sekar Ayu, kata Prasetya suatu hari. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha mencari cara agar kita bisa keluar dari sini. Sekar Ayu tersenyum. Terima kasih, Mas Prasetya. Kehadiranmu di sini sudah sangat berarti bagiku. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Dunia tempat mereka berada penuh dengan misteri dan tantangan. Ada kekuatan yang tidak terlihat tetapi terasa sangat kuat, seolah-olah ingin menghalangi mereka untuk menemukan jalan keluar. Prasetya dan Sekar Ayu harus bekerja sama untuk menghadapi segala rintangan yang ada. Mereka mulai menyusun rencana untuk mencari petunjuk yang bisa membawa mereka kembali ke dunia nyata. Dalam perjalanan itu, mereka bertemu dengan berbagai sosok lain yang juga terjebak di dunia tersebut. Setiap pertemuan membawa cerita baru yang membuat Prasetya dan Sekar Ayu semakin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka belajar bahwa dunia itu bukan sekadar tempat persinggahan, tetapi juga merupakan cerminan dari kehidupan yang telah mereka jalani. Akhirnya, Prasetya mulai menemukan secercah harapan. Ia menyadari bahwa kunci untuk keluar dari dunia tersebut ada pada dirinya sendiri. Dengan bantuan Sekar Ayu, ia mulai menggali potensi yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Perjalanan mereka penuh dengan lika-liku, tetapi Prasetya dan Sekar Ayu tidak pernah menyerah. Mereka saling mendukung, menghadapi segala tantangan dengan keberanian dan tekad yang kuat. Pada akhirnya, Prasetya menyadari bahwa pertemuannya dengan Sekar Ayu bukanlah kebetulan. Ada alasan mengapa mereka dipertemukan di dunia yang penuh misteri ini. Bersama-sama, mereka belajar tentang arti kehidupan, cinta, dan pengorbanan. Meskipun jalan keluar dari dunia tersebut belum sepenuhnya jelas, Prasetya dan Sekar Ayu berjanji untuk terus berjuang. Mereka percaya bahwa selama mereka bersama, tidak ada hal yang tidak bisa mereka hadapi. Di tengah segala ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Dunia yang semula terasa asing dan menakutkan, kini menjadi tempat di mana mereka menemukan harapan dan makna baru dalam hidup. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari aku akan dihadapkan pada pengalaman yang begitu sulit untuk diterima oleh logika.
Segala sesuatu bermula ketika aku bertemu kembali dengan Sekar Ayu, seseorang yang kukenal dengan baik di masa lalu. Namun, ada satu hal yang membuat pertemuan itu sangat janggal. Sekar Ayu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku masih ingat dengan jelas saat aku dan teman-temanku, termasuk Salamun, ikut mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir. Bahkan, aku sendiri turut memikul keranda yang berisi jenazahnya. Semua proses pemakaman berjalan seperti biasanya, dan tidak ada satupun yang tampak aneh. Namun kini, aku berdiri di hadapannya, berbicara dengan seseorang yang seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Aku memberanikan diri untuk bertanya, meskipun rasa takut menyelimuti diriku. Sekar Ayu, bagaimana mungkin kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah dimakamkan? Siapa yang dulu itu kami makamkan? Tanyaku dengan suara bergetar. Sekar Ayu menatapku dengan tenang, tetapi ada ketegasan dalam suaranya saat ia menjawab. Itu bukan aku, Mas Prasetya. Yang dimakamkan waktu itu hanyalah batang pisang. Aku tertegun mendengar jawabannya. Batang pisang? Apa maksudmu? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Sekar Ayu mengangguk. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Saat itu jasadku tidak pernah ditemukan. Yang dimakamkan hanyalah pengganti, batang pisang yang dibungkus dan diperlakukan seolah-olah itu adalah tubuhku. Penjelasan itu membuat pikiranku berkecamuk. Aku mencoba mengingat kembali detail dari hari pemakaman itu. Memang ada sesuatu yang pernah dikatakan oleh Salamun, temanku yang juga ikut dalam prosesi tersebut. Saat itu, ia sempat berkomentar bahwa ada hal aneh yang ia rasakan selama pemakaman berlangsung. Namun, aku mengabaikan ucapannya karena menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Sekarang, aku mulai meragukan segalanya. Apakah benar yang kami makamkan waktu itu hanyalah batang pisang? Aku merasa harus mencari tahu lebih jauh. Aku kembali mengingat percakapanku dengan Salamun setelah pemakaman. Ia pernah berkata, Mas Prasetya, aku merasa ada yang aneh. Sejak awal, aku punya firasat bahwa jenazah yang kami bawa bukanlah Sekar Ayu. Tapi aku tidak ingin mengatakan ini kepada siapapun karena takut dianggap berlebihan. Saat itu, aku hanya menganggapnya sebagai halusinasi. Namun kini, kata-kata Salamun seolah menjadi kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku menatap Sekar Ayu yang masih berdiri di hadapanku. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bagaimana kamu bisa ada di sini? Tanyaku dengan penuh keingintahuan. Sekar Ayu menarik napas panjang sebelum menjawab. Mas Prasetya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Aku hanya tahu bahwa aku tidak benar-benar pergi dari dunia ini. Ada kejadian yang membawaku ke tempat ini, dan aku tidak bisa kembali seperti orang lain yang sudah meninggal. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Aku mencoba memahami situasinya, tetapi rasanya sulit untuk menemukan jawaban yang logis. Aku hanya bisa mendengarkan dan berharap bahwa semuanya akan menjadi lebih jelas. Namun, percakapan kami tidak berlangsung lama. Salamun tiba-tiba muncul di pikiranku, dan aku merasa perlu berbicara dengannya lagi untuk memastikan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Sekar Ayu. Aku segera menemui Salamun dan menceritakan pertemuanku dengan Sekar Ayu. Awalnya, ia tampak terkejut, tetapi kemudian ia mengakui bahwa ia juga pernah mengalami hal serupa. Mas Prasetya, aku tidak tahu apakah ini masuk akal atau tidak, tapi aku pernah bermimpi bertemu dengan Sekar Ayu. Dalam mimpiku, ia mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimakamkan waktu itu bukanlah dirinya. Aku tidak pernah berani menceritakan ini kepada siapapun, karena takut dianggap aneh. Kata Salamun dengan nada serius. Perkataannya semakin memperkuat keyakinanku bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini adalah pertanda bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk membantu Sekar Ayu. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rasa penasaran dan kegelisahan. Aku merasa ada beban yang harus kuselesaikan, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mencoba mencari petunjuk melalui berbagai cara, termasuk berbicara dengan orang-orang yang mengenal Sekar Ayu di masa lalu. Semakin banyak aku mencari, semakin jelas bahwa ada banyak misteri yang melingkupi kehidupannya.
Beberapa orang mengatakan bahwa Sekar Ayu adalah sosok yang sangat baik dan penuh kasih. Tetapi ada juga yang mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami hal-hal sulit yang mungkin menjadi penyebab mengapa ia tidak bisa pergi dengan tenang. Aku mulai merasa bahwa pertemuanku dengan Sekar Ayu bukanlah kebetulan. Ada alasan mengapa aku dipilih untuk mengetahui kebenaran ini. Aku pun memutuskan untuk membantu Sekar Ayu menemukan kedamaian, apapun yang terjadi. Suatu malam, aku bermimpi bertemu dengannya lagi. Dalam mimpiku, Sekar Ayu tampak lebih tenang, tetapi ia tetap menyampaikan pesan yang sama. Mas Prasetya, aku hanya ingin kebenaran terungkap. Aku tidak ingin membebani siapapun, tetapi aku merasa ini adalah hal yang perlu diselesaikan. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk. Mimpi itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus melakukan sesuatu. Namun, aku juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Dengan bantuan Salamun dan beberapa teman lainnya, aku mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Sekar Ayu. Kami menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen-dokumen lama dan cerita-cerita yang pernah beredar di desa kami. Setiap langkah membawa kami lebih dekat pada kebenaran, tetapi juga semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Beberapa orang mencoba menghalangi kami, sementara yang lain memberikan informasi yang membingungkan. Namun, aku tidak pernah menyerah. Akhirnya, kami menemukan petunjuk yang membawa kami pada jawaban yang selama ini kami cari. Ternyata, Sekar Ayu memang mengalami peristiwa yang tidak biasa sebelum kematiannya. Ada banyak hal yang tidak pernah terungkap kepada publik, dan itulah yang membuat arwahnya tetap terjebak di dunia ini. Dengan segala usaha dan doa, aku berharap bahwa apa yang kami lakukan akan membantu Sekar Ayu menemukan kedamaian. Meskipun perjalanan ini penuh dengan lika-liku, aku merasa bahwa semua ini adalah bagian dari takdir yang harus aku jalani. Di akhir perjalananku, aku menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Namun, selama kita memiliki niat baik dan tekad yang kuat, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Sekar Ayu adalah bagian dari masa lalu yang tidak akan pernah kulupakan. Meskipun aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengannya lagi, aku merasa bersyukur telah menjadi bagian dari perjalanannya menuju kedamaian. Prasetya, ada apa? Sekar Ayu, kamu sedang apa? Prasetya terlihat bingung, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Apa kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Tanya Sekar Ayu dengan nada lembut. Entahlah, aku sendiri bingung dengan keadaan ini sekarang. Aku rasa lebih baik tidak terlalu dipikirkan dulu, jawab Prasetya sambil menggelengkan kepala. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana ceritanya kamu bisa berada di sini? Aku kira itu pertanyaan yang sederhana, tapi rasanya sulit sekali bagiku untuk menjawabnya. Prasetya terdiam sejenak. Aku sendiri tidak tahu bagaimana awal mulanya. Tiba-tiba saja aku bisa bertemu dengan Sekar Ayu, orang yang selama ini aku yakini sudah hilang. Prasetya terdiam, mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin dia sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini, seperti Sekar Ayu? Pertanyaan itu membuatnya tercekam dan merasa sangat ketakutan. Sekar Ayu sepertinya bisa merasakan kerisauan yang ada di hati Prasetya. Dengan lembut, dia berkata, Prasetya, tenang saja. Biarkan waktu yang akan menjawab semuanya. Sekarang, lebih baik kamu ikut aku sebentar. Prasetya ragu, tapi Sekar Ayu dengan penuh pengertian bisa membaca keraguan yang ada di hatinya. Sudahlah Prasetya, jangan ragu. Lagi pula, kamu mau kemana? Ayo ikut aku saja. Setelah beberapa saat, akhirnya Prasetya mengangguk. Baiklah, aku ikut kamu. Senyum lebar pun muncul di wajah Sekar Ayu, membuat suasana menjadi lebih tenang. Mereka berdua berjalan bersama menyusuri jalanan kota yang sibuk. Di sebelah kanan, terlihat jalan raya 2 jalur yang dipenuhi kendaraan. Deru mesin motor dan mobil, serta suara klakson yang sesekali terdengar menambah hiruk-pikuk suasana. Meskipun ramai, Prasetya dan Sekar Ayu tetap melangkah tenang di trotoar yang ada di sisi jalan.
Di tengah keramaian kota metropolitan ini, bangunan-bangunan tinggi menjulang, mencakar langit. Prasetya merasa asing dengan suasana ini. Ia terus berjalan, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Di mana sebenarnya aku ini? Pikirnya dalam hati. Sambil terus berjalan beriringan dengan Sekar Ayu, Prasetya celingak-celinguk mencari-cari petunjuk tentang tempat ini. Ia berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan keadaan di sekelilingnya. Namun, tak ada satupun tulisan atau tanda yang bisa memberikan petunjuk. Semua jalanan dan bangunan yang mereka lewati tampak begitu modern, namun anehnya tidak ada nama atau tanda-tanda yang familiar di sekitarnya. Prasetya mulai merasa kebingungan, namun Sekar Ayu tetap berjalan dengan tenang di sampingnya, seolah sudah terbiasa dengan keadaan ini. Meskipun demikian, Prasetya terus berusaha mencari jawaban tentang tempat dan keadaan yang sedang dihadapinya. Prasetya dan Sekar Ayu melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri jalanan yang terasa sunyi. Suasana di sekitar mereka terasa sangat hening, seolah-olah tidak ada orang yang saling berbicara. Semua orang tampak sibuk dengan urusannya sendiri, membuat suasana menjadi kaku dan beku. Perjalanan mereka akhirnya membawa mereka ke ujung kota. Mata Prasetya terbelalak oleh pemandangan yang tiba-tiba muncul di depan mata. Ia tidak tahu bagaimana awalnya, tetapi tiba-tiba saja mereka sudah berada di depan sebuah kompleks bangunan yang arsitekturnya mengingatkannya pada keraton-keraton di Pulau Jawa. Bangunan utama di kompleks itu adalah pendopo dengan gaya arsitektur joglo. Halamannya sangat luas, dihiasi oleh pohon-pohon sawo yang tumbuh di beberapa sudut halaman. Buah pohon sawo tampak coklat, sementara pohon-pohon lainnya seperti beringin putih, pinang, dan cemara menghiasi halaman dengan keindahannya. Prasetya juga melihat banyak sarang burung manyar yang bergelantungan di beberapa pohon pinang. Ia merasa heran dengan tempat yang begitu berbeda dari apa yang ia kenal sebelumnya. Sekar Ayu yang berjalan di sampingnya melirik Prasetya dengan senyuman kecil, seolah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Tanpa buang-buang waktu, Prasetya pun memberanikan diri untuk bertanya. "Sekar Ayu, tempat ini, apa ini tempat yang akan kita tinggali?" Tanyanya dengan ragu. Sekar Ayu tersenyum dan mengangguk. "Iya Mas Prasetya, kita akan tinggal di sini," jawabnya. Sementara mereka berhenti di sisi pintu gerbang kompleks bangunan itu. Gerbang itu sangat besar, dengan pilar-pilar penyangga atap yang dihiasi dengan relief motif salur-salur dan bunga teratai. Dua buah arka terletak di sisi kiri dan kanan pilar gerbang, sementara di atasnya terdapat hiasan kalam makara. Prasetya terkejut dan merasa tidak percaya dengan pernyataan Sekar Ayu. "Apa kita benar-benar akan tinggal di sini?" Tanyanya lagi, masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Sekar Ayu menatap Prasetya dengan penuh kesungguhan. "Iya, kita akan tinggal di sini," jawabnya, meyakinkan Prasetya. Setelah beberapa saat, suasana yang tadinya tegang mulai mencair. Sekar Ayu memperkenalkan Prasetya kepada dua orang yang sedang menunggu dekat gerbang. "Mas Prasetya, kenalan dulu dengan Paman Sen dan Paman Oke," kata Sekar Ayu sambil tersenyum. Prasetya mengulurkan tangannya dengan sedikit ragu, namun kedua orang itu menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang Prasetya," ucap Paman Sen dan Paman Oke secara bersamaan. Prasetya pun merasa lega, meskipun ia masih merasa asing dengan semua yang terjadi. "Terima kasih Paman," jawab Prasetya, mencoba mengakrabkan diri dengan mereka. Setelah itu, suasana yang semula kaku dan beku mulai terasa lebih ringan. Prasetya merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih banyak pertanyaan yang mengganjal di benaknya. Setelah beberapa saat berbincang basa-basi dengan kedua prajurit yang menjaga pintu gerbang, Sekar Ayu meminta izin untuk masuk ke dalam kompleks. Kedua prajurit itu awalnya tampak kaku, tetapi perlahan mereka menunjukkan keramahan. "Baiklah, Paman Sanjaya, kami mau masuk ke dalam," ucap Sekar Ayu sopan. Prajurit tersebut menawarkan pengawalan kepada Sekar Ayu, tetapi ia menolaknya dengan halus. "Terima kasih, Paman. Tidak usah, biar saya masuk sendiri bersama Mas Prasetya," jawabnya sambil tersenyum.
Aku mengikuti langkah Sekar Ayu dengan rasa penasaran yang masih memenuhi pikiranku. Meski hatiku mulai merasa tenang, aku tetap merasa asing dengan keadaan di sekelilingku. Pertanyaan demi pertanyaan terus bergelayut dalam benakku. Di mana sebenarnya aku berada? Gumamku dalam hati. Di tengah rasa asing itu, aku teringat pada ucapan seorang filsuf yang pernah aku dengar. Meskipun berada di tempat yang belum pernah dikunjungi, jika kita membuka hati, tempat itu dapat terasa seperti rumah. Ucapan itu perlahan membuatku merasa lebih nyaman. Tanpa terasa, kami tiba di teras sebuah pendopo. Pendopo itu terlihat megah dengan tiang-tiang kayu jati yang kokoh dan ukiran-ukiran tradisional yang indah. Namun, perhatianku segera teralihkan oleh pemandangan di dalamnya. Di tengah pendopo, beberapa orang duduk bersila dalam lingkaran. Mereka tampak serius, seperti sedang melakukan sesuatu yang penting. Aku mengenali dua di antaranya sebagai Paman Sanjaya dan Paman Narso, prajurit yang tadi kami temui di gerbang. Di tengah lingkaran itu, duduk seseorang yang menjadi pusat perhatian mereka. Sosok itu tampak anggun, tetapi juga penuh wibawa. Entah mengapa, orang itu mengingatkanku pada seseorang yang pernah aku kenal di masa lalu. Apakah itu benar dia? Pikirku, merasa tak percaya. Sosok itu terlihat begitu mirip dengan seorang teman lamaku yang sudah lama tidak aku temui. Aku bahkan sempat mengira bahwa teman itu telah meninggal. Aku mencoba menahan diri untuk tidak berprasangka, tetapi pikiranku terus dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin orang yang kuanggap telah tiada bisa berada di sini? Ataukah ini hanya ilusi semata? Sekar Ayu tampaknya menyadari kebingunganku. Ia menoleh ke arahku dan berkata, "Mas Prasetya, semuanya akan jelas pada waktunya. Mas hanya perlu bersabar dan mempercayai proses ini." Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku masih dipenuhi rasa penasaran. Suasana di dalam pendopo semakin terasa khusyuk. Orang-orang di dalam lingkaran itu mulai mengucapkan sesuatu dengan nada yang tenang, seperti doa atau mantra. Sekar Ayu menarik tanganku dengan lembut, mengajakku menjauh dari pendopo. "Mari mas, kita biarkan mereka menyelesaikan urusan mereka. Ada hal lain yang ingin aku tunjukkan padamu," katanya. Kami berjalan menuju bagian lain dari kompleks ini. Di sepanjang perjalanan, aku melihat berbagai bangunan dengan arsitektur tradisional yang indah. Setiap sudut tempat ini terasa penuh dengan nilai sejarah dan budaya. Sekar Ayu membawaku ke sebuah taman kecil yang terletak di belakang pendopo. Taman itu dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni, dan di tengahnya terdapat sebuah kolam kecil dengan air yang jernih. Pantulan cahaya matahari sore di permukaan air menciptakan pemandangan yang begitu menenangkan. "Apa tempat ini, Ayu? Mengapa semuanya terasa begitu berbeda?" tanyaku, mencoba mencari penjelasan. Sekar Ayu tersenyum lembut. "Mas Prasetya, tempat ini adalah bagian dari perjalanan yang harus Mas lalui. Aku tahu ini semua membingungkan, tetapi percayalah, ada alasan mengapa Mas dibawa ke sini," jawabnya dengan tenang. Aku mencoba mencerna kata-katanya, meskipun masih banyak hal yang belum kupahami. Namun ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa bahwa aku bisa mempercayainya. Malam pun tiba. Kami kembali ke pendopo untuk beristirahat. Suasana di sana terasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Orang-orang yang tadi berkumpul di tengah pendopo kini telah bubar, dan suasana di kompleks ini kembali hening. Aku tidur di salah satu kamar yang telah disiapkan untukku. Kamar itu sederhana tetapi nyaman, dengan dekorasi khas Jawa yang membuatku merasa seperti berada di rumah nenek moyangku. Namun, malam itu aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dalam mimpiku, aku melihat berbagai kilasan peristiwa yang aneh dan membingungkan. Aku melihat diriku berjalan di sebuah hutan yang gelap, dikelilingi oleh bayangan-bayangan misterius. Aku juga melihat Sekar Ayu berdiri di kejauhan, tersenyum kepadaku seolah mencoba memberiku keberanian. Ketika aku terbangun, langit di luar jendela sudah mulai terang. Aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar ke halaman. Sekar Ayu sudah menungguku di teras pendopo dengan senyuman yang selalu membuatku merasa tenang. "Mas Prasetya, apakah Mas tidur nyenyak?" tanyanya dengan nada lembut.
Tidak sepenuhnya, Ayu. Aku merasa ada banyak hal yang masih menjadi misteri. Jawabku jujur. Sekar Ayu mengangguk pelan. Aku mengerti, Mas. Tapi percayalah, semua pertanyaan itu akan terjawab pada waktunya. Sekarang, kita perlu melanjutkan perjalanan. Aku mengangguk dengan mantap. Meskipun masih banyak hal yang belum kupahami, aku merasa bahwa aku bisa mempercayai Sekar Ayu sepenuhnya. Dengan langkah penuh keyakinan, aku mengikuti Sekar Ayu, melangkah keluar dari kompleks ini untuk melanjutkan perjalanan yang penuh dengan misteri dan harapan. Aku masih merasa sulit mempercayai penglihatanku sendiri. Dengan penuh kebingungan, aku bertanya kepada Sekar Ayu. Ayu, benarkah orang yang duduk di singgasana itu adalah Suryo? Pertanyaanku membuat Sekar Ayu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawaban yang tepat. Di saat yang sama, orang di singgasana yang disebut sebagai Suryo menyapaku dengan nada hangat. Prasetya. Sapaan itu mengejutkanku. Para prajurit yang berada di sekitar kami secara refleks menoleh ke arahku, seolah-olah mempertanyakan bagaimana aku bisa mengenal orang yang mereka hormati. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, sementara aku dan Sekar Ayu tetap berdiri di teras pendopo, tak beranjak sedikit pun. Tiba-tiba, Suryo melompat turun dari singgasana dengan gerakan yang penuh percaya diri. Ia berjalan ke arah kami dengan langkah mantap. Para prajurit yang tadinya duduk melingkar segera menyibak, memberi jalan. Ketika Suryo mendekat, senyumnya begitu hangat, menciptakan suasana yang nyaman di tengah keheranan semua orang. Ia merentangkan tangannya, lalu memelukku dengan erat. Kejadian itu begitu mendadak, sehingga aku hanya bisa terdiam, mencoba memahami situasi ini. Para prajurit tampak bingung melihat interaksi ini. Sorot mata mereka seolah berkata, "Siapa sebenarnya orang ini?" Mereka terus memandangiku dengan rasa penasaran. Namun, sikap hormat mereka terhadap Suryo membuat mereka tetap diam dan hanya mengamati. Suryo kemudian mengajakku untuk duduk di barisan paling depan bersama para prajurit lainnya. Aku menuruti permintaannya, meskipun rasa asing masih menyelimuti pikiranku. Kami duduk di lantai, seperti halnya semua prajurit di tempat itu. Suryo kembali ke singgasananya dengan langkah penuh wibawa. Ia duduk dengan tenang, mengenakan mahkota yang bertahtakan permata di kepalanya. Pemandangan itu membuatku merasa seperti berada di masa yang sangat berbeda dari dunia yang aku kenal. Aku melirik ke sekeliling, menyadari bahwa pakaianku benar-benar berbeda dengan yang dikenakan oleh para prajurit. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan senjata seperti keris atau tombak yang terselip di pinggang mereka. Beberapa di antara mereka mengenakan tutup kepala khas yang disebut belangkon. Sementara itu, aku hanya memakai kaos oblong dan celana jeans, pakaian yang jelas-jelas tidak sesuai dengan suasana di tempat ini. Perbedaan itu membuatku semakin merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Namun, meskipun situasi ini terasa aneh dan membingungkan, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kehangatan sikap Suryo dan penerimaan yang perlahan ditunjukkan oleh para prajurit membuatku merasa bahwa aku memiliki peran penting di tempat ini, meskipun aku belum sepenuhnya memahaminya. Aku masih mencoba memahami situasi aneh yang terjadi di sekitarku. Sekar Ayu, yang sebelumnya berdiri di sisiku, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Aku tidak diberi kesempatan untuk mempertanyakan keberadaannya. Suara lantang dan berwibawa tiba-tiba menggema, mengagetkanku. Wahai prajurit Kadipaten Sekar Langit, aku terdiam, mencoba menyerap informasi dari kata-kata itu. Ternyata, tempat ini disebut Kadipaten Sekar Langit. Nama itu terdengar asing, namun mengingatkanku pada tata pemerintahan kuno di masa kerajaan. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar terlempar ke zaman lampau? Pikiran itu membuat batinku berkecamuk. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan berada di dunia seperti ini, sebuah dunia yang tampaknya sudah lama berlalu. Aku merasa seolah berada di antara orang-orang yang telah dianggap hilang dari sejarah. Lamunanku terhenti ketika suara berat Suryo, orang yang disebut sebagai pemimpin di tempat ini, memanggilku. Prasetya.
Suaranya begitu tegas membuatku tersentak dan secara refleks menjawab, "Iya, iya Suryo." Jawabanku yang spontan dan sedikit tergagap itu tampaknya menimbulkan keributan kecil. Salah seorang prajurit tiba-tiba berseru dengan nada marah. "Beraninya kamu memanggil sesembahan kami tanpa sopan santun." Seorang prajurit lain menambahkan, "Kamu seperti orang yang tidak tahu tata krama. Cepat minta maaf kepada Paduka Mulia Kanjeng Adipati Suryo." Aku hanya terdiam, bingung dengan situasi yang terjadi. Tidak ada maksud bagiku untuk bersikap tidak sopan, tetapi reaksi mereka membuatku merasa telah melakukan kesalahan besar. Tubuhku mulai berkeringat dan jantungku berdegup kencang. Salah satu prajurit yang mengenakan penutup kepala khas berdiri dan melangkah mendekatiku dengan sorot mata penuh kemarahan. Langkahnya tegas, dan aku merasa ancaman nyata sedang mengarah kepadaku. Namun, sebelum prajurit itu bisa mendekat lebih jauh, suara berat Suryo terdengar lagi. "Cukup," katanya dengan penuh wibawa. Prajurit itu segera menghentikan langkahnya dan kembali ke tempat semula. Ketegangan yang tadi memenuhi udara perlahan mereda. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, meskipun rasa waspada masih menyelimuti pikiranku. Sementara itu, ingatanku kembali pada peristiwa masa lalu yang tak pernah bisa kulupakan. Sebuah kecelakaan besar yang pernah menjadi sorotan media. Aku bertanya-tanya apakah semua ini ada hubungannya dengan kejadian itu. Namun, di tengah kebingunganku, aku menyadari bahwa satu hal pasti. Aku harus tetap waspada terhadap apapun yang mungkin terjadi di tempat ini. Aku hanya bisa menggelengkan kepala ketika ingatan itu kembali menyeruak. Nama Jolang, seorang pilot yang dikabarkan hilang dalam kecelakaan pesawat, kini hadir di hadapanku. Wajahnya yang terlihat jelas di depan mataku sama persis dengan yang dulu terpampang di berita. Dalam hati, aku membatin, "Benarkah ini Jolang?" Lamunanku terputus oleh suara Suryo yang lantang. Ia mengingatkan para prajurit agar bersikap sopan dan menjaga tata krama. Ingat, mengajarkan tata krama kepada warga baru pun harus dilakukan dengan cara yang sopan, ujarnya dengan nada tegas. Suryo melanjutkan, "Dulu kamu juga seperti Prasetya saat pertama kali datang ke Kadipaten Sekar Langit ini, Jolang." Kalimat itu membuat Jolang tersentak. Wajahnya yang semula penuh percaya diri mendadak pias. Barangkali ia tidak menyangka akan ditegur seperti itu di depan semua orang. Melihat ekspresi Jolang, aku hanya bisa tertawa kecil dalam hati. Barangkali ia berharap mendapatkan simpati atau pujian, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Teguran yang tajam dari Suryo. Tiba-tiba, Suryo mengalihkan perhatiannya kepadaku. Dengan suara tegas dan penuh wibawa, ia berkata, "Dan kau Prasetya." Suaranya begitu menggelegar hingga aku hampir saja terpental dari tempat dudukku karena terkejut. Semua mata prajurit langsung tertuju kepadaku, menatapku dengan sorot tajam. Suryo melanjutkan dengan nada memerintah. "Mulai saat ini, suka atau tidak suka, kamu harus memanggilku dengan sebutan Kanjeng Adipati Suryo." Aku terdiam, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku salah mendengar? Di sudut mataku, aku melihat Jolang tersenyum sinis. Mungkin ia merasa puas karena melihatku mendapatkan teguran serupa seperti yang baru saja ia alami. "Kau dengar apa yang aku katakan, Prasetya?" Suryo menegaskan kembali perintahnya, seolah mendesakku untuk segera memberikan jawaban. "Iya, saya dengar. Saya dengar, Kanjeng Adipati Suryo." Jawabku dengan cepat, mencoba meredakan situasi. Suryo tampak puas dengan jawabanku. Ia tersenyum dan mengangguk pelan. Kemudian, ia memerintahkan 2 prajurit untuk membawaku pergi dari pendopo. 2 prajurit itu adalah Paman Soka dan Paman Sanca. Aku tidak tahu bagaimana Paman Soka dan Paman Sanca, 2 prajurit yang hampir meringkusku di gerbang gapura, tiba-tiba sudah berada di pendopo. Mereka kini mengawalku keluar dari Paseban, ruangan utama pendopo yang biasanya digunakan sebagai tempat pertemuan antara prajurit dengan pemimpin atau untuk menerima tamu-tamu penting. Aku berjalan meninggalkan pendopo dengan kawalan mereka. Saat itu tiba-tiba aku teringat Sekar Ayu. Di mana dia?
Aku mencoba bertanya-tanya dalam hati, tetapi tidak menemukan jawabannya. Kami terus berjalan hingga tiba di sebuah bangunan barak yang lokasinya terpisah dari pendopo, meski masih berada dalam satu kompleks. Bangunan ini dipisahkan oleh halaman yang cukup luas. Sesampainya di barak, yang ternyata merupakan asrama para prajurit, aku diserahkan kepada seorang lelaki yang tampaknya adalah penanggung jawab di tempat itu. Paman Soka dan Paman Sanca menyapa lelaki tersebut dengan penuh hormat. Ki Jambrong, atas perintah Kanjeng Adipati, kami serahkan prasetya kepada Anda. Tolong urus segala keperluannya, ujar Paman Soka. Baik Paman Soka, Paman Sanca, akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, jawab Ki Jambrong dengan nada penuh keyakinan. Setelah menyerahkan aku kepada Ki Jambrong, Paman Soka dan Paman Sanca segera bergegas meninggalkan tempat itu. Aku berdiri termangu, tidak tahu apa yang harus kulakukan di tempat baru ini. Perasaan cemas dan penasaran bercampur aduk dalam benakku. Ki Jambrong menatapku dengan sorot mata yang seolah-olah sudah lama mengenalku, meskipun aku yakin ini adalah pertemuan pertama kami. Prasetya, katanya dengan nada ramah, mulai sekarang kamu akan tinggal bersama aku dan sejumlah prajurit lainnya di sini. Tempat ini adalah asrama, tempat para prajurit Kadipaten Sekarlangit tinggal dan berkumpul. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba menerima kenyataan yang terasa semakin aneh. Sejak saat itu, duniaku berubah total. Aku seperti terlempar ke dimensi lain yang sama sekali berbeda dari duniaku sebelumnya. Aku menyadari bahwa keberadaanku kini tidak lagi terlihat oleh orang-orang yang kukenal di masa lalu. Ibuku, kedua adikku, dan semua orang terdekatku tidak bisa melihatku, seolah aku hanya bayangan yang tidak kasat mata. Bahkan ketika aku berusaha mendekati mereka, mereka tidak menyadari kehadiranku. Aku hanya bisa melihat mereka dari kejauhan, tanpa mampu berinteraksi. Keadaan ini begitu menyakitkan. Aku merasa seperti menjadi bagian dari dunia yang tidak lagi bisa dijangkau oleh mereka yang kucintai. Namun, aku harus menerima kenyataan ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku, serta bagaimana aku bisa keluar dari situasi yang aneh ini.